Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alfamart TV. Setelah lama kita tidak berjumpa, kali ini baru dapat berkesempatan untuk membuat video lagi ya. Jadi kemarin memang itu banyak sekali kesibukan yang membuat saya tidak bisa datang ke kebun, dan saya sudah rindu dengan kebun. Kita mau memantau sedikit kebunnya. Sudah terlihat semak ya, dengan usia tanam 22 bulan, varietas DXP TN1 yang kita coba tanam di daerah dataran tinggi di ketinggian 750 mdpl dari permukaan laut, dengan kondisi sudah 2 kali kita kastrasi, dan ini sudah mulai menampakkan bunga dompetnya lagi nih. Nah, sudah mulai menampakkan bunga dompetnya lagi. Ini walaupun usianya sudah masuk 22 bulan, tapi kita belum pernah untuk membiarkan bunga dompet tersebut menjadi buah, karena memang sengaja kita lakukan terus kastrasi dengan tujuan untuk melihat performa batangnya dulu ya, atau pohonnya. Pokoknya kita melakukan fokus pembesaran batangnya dulu ya. Dan boleh teman-teman lihat, kalau dari segi pertumbuhannya cukup bagus ya, walaupun dengan perawatan yang seadanya saja. Saya bilang seadanya karena saya jarang ke kebun, palingan hanya kegiatan saja yang saya ke kebun, seperti misalnya melakukan penyemprotan, kemudian kastrasi. Kebunnya juga mungkin bertanya-tanya ini kepada tuannya, kemana, jarang sekali untuk menjenguk kami, kata kebunnya, tanaman ini. Tapi ya gitulah namanya, kita mempunyai kesibukan yang lain, jadi kita harus pandai-pandai membagi fokus kita. Dan juga untuk varietas TN1 ini, kalau di daerah sini pernah juga saya itu sedikit studi banding ya ke kebun tetangga di sini, atau penduduk di sini yang boleh dibilang serentak kami menanam sawit dengan varietas mungkin yang berbeda ya. Kalau saya tanam TN1, mungkin teman-teman di sini, daerah sini, menanam PPKS, Dampi, atau yang lainnya. Kalau di daerah sini, tepatnya di Desa Tuwo ini, tempat desa kita ini, palingan hanya kita ya yang menanam DXP TN1. Dan kemarin ada juga bibi itu, atau kakak ayah saya yang juga menumpang memesan bibitnya, tapi tidak banyak mereka itu, palingan hanya 100 pokok. Tapi kalau kita ini untuk totalnya dari 2 lahan sekitar 800 pokok ya, 800 pokok kita tanami semuanya DXP TN1. Ada juga kemarin yang di kebun satu lagi itu
karena bibit tidak cukup, TN1-nya sudah habis, kita beli PPKS Simalungun ya. Hanya sedikit, sekitar 50 pokok. Dan kita kembali ke kebun ini, kondisinya cukup semak. Tapi kemarin kita sudah melakukan pembersihan di sekeliling di bawah pokoknya ini, daunnya. Sekarang sudah mulai semak lagi, dan sudah kita lakukan pemupukan di sini. Kemarin kita lakukan sistem ini tanam. Nah, nih pupuknya masih ada ya. Kita lakukan sistem tanam di sekelilingnya, mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 lubang kita buat. Kita gali pakai cangkul dan kita tanam di sana. Itu sepertinya lebih efektif daripada kita tabur saja. Dan untuk performanya boleh kita lihat, pokoknya sudah besar. Ini kalau saya ambil diameternya sekeliling ini sudah bisa saya perkirakan hampir 1,5 meter ya, hampir 1,5 meter. Nah, ini sebenarnya kalau kita biarkan ini dengan lingkaran atau diameter 1,5 meter, sebenarnya sudah mampu untuk memproduksi buah yang layak ya, yang untuk kita panen. Tapi sepertinya saya masih belum cukup puas, dan akan saya kastrasi lagi nih sampai umur 24 bulan atau tepat 2 tahun rencananya. Di bulan Agustus atau September nanti itu kastrasi terakhirnya, kalau untuk pokok yang sudah besar seperti ini ya. Calon-calon buah sudah nongol atau sudah bermunculan. Ini minta dikastrasi lagi, ini kita kastrasi lagi, biarlah kita apa istilahnya, kita belum melihat buah atau berondolan buah sawitnya, tapi nanti pas kita panen perdananya, harapan kita akan memuaskan ya. Itu tujuan kita, tujuan dan harapan kita. Tapi kembali lagi ke masalah rezeki ya. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelilingnya sudah kita tabur, ini pupuk yang kita gunakan yaitu NPK ya, NPK jenis Ponska, NPK Ponska dengan kandungan 12, 15, 12 ya, cukup lumayan lah. Oke, kita lihat pokok yang lainnya lagi. Kita edisi jalan-jalan sajalah sore ini, supaya kita tahu perkembangan tanaman yang kita tanam, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Bonggolnya sudah mulai besar. Kalau di sini, kalau saya lihat pertumbuhannya hampir merata ya, hampir merata. Palingan adalah dalam 1 kapling atau 2 hektar ini sekitar 3 pokok atau ya 3 pokok paling banyak itu yang kurang normal ya. Nanti akan saya perlihatkan juga yang contoh yang kurang normal itu. Nah, muncul lagi itu dompetnya. Di dataran tinggi seperti daerah kami ini memang terkenal lambat untuk pertumbuhan sawitnya ya, karena daerah dingin.
Sawit itu sukanya daerah yang agak panas, sedangkan kita daerah dingin. Itu wah, sudah berteriak itu, tolong diambil katanya. Bunga dompet ini tolong dikastrasi lagi. Kita belum ada kesempatan, mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa kita kastrasi dan akan saya buatkan video lagi ya. Kita jalan-jalan saja ini dulu. Saya akan keliling kebun biar teman-teman bisa melihat performa DXP TN1. Nah, ini contoh ada lebah. Nanti dia akan mengambil dari serbuk bunga jantan tersebut pindah ke bunga betina ini. Nah, itu ya. Ada lebah itu. Itu ada lebah ya. Nah, dia akan pindah ke bunga betina dan akan melakukan penyerbukan untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Jadi lebah itu membantu ya. Jadi jangan mengira di tanaman sawit itu tidak memerlukan bunga jantan. Perlu juga, karena bunga jantan dibutuhkan untuk proses penyerbukan. Istilahnya kalau manusia itu dalam perkawinan tidak mungkin wanita sama wanita atau perempuan sama perempuan saja, tetap memerlukan laki-laki. Nah, itulah contoh perumpamaannya. Nih, wah, bunga jantan, ini bunga betina. Oke, kita lanjut lagi. Keadaannya cukup semak. Ini sudah masuk batas lagi, batas kebun tetangga, kebun kulit manis itu, dan juga kebun kopi. Ada juga yang lambat pertumbuhannya nih, karena kemarin kita agak semak di sini nih. Jadi ya boleh dibilang tertinggal, tapi normal itu sepertinya. Sini kita melewati kebun kacang buncis yang sudah kita panen tadi. Untuk panen tadi 14 kilo sudah. Kita tanam hanya sedikit. Panen perdana kemarin itu 6 kilo. 3 hari yang lewat. Ini mungkin sekitar 3 hari lagi bisa kita panen lagi nih. Nih, kacang buncis sisanya. Masih kecil-kecil. Dan untuk 3 hari lagi. Di sela tanaman sawit kita manfaatkan juga untuk tanaman sayur-sayuran ya. Kita jalan-jalan lagi. Memang pelepahnya ini sudah mulai menguning lagi nih. Ini biasanya karena memang di bawah pohon durian ini, jadi naungannya terlalu banyak, kurang sinar matahari, dan juga pertumbuhan akarnya itu, akar durian mengganggu pertumbuhan akar sawitnya. Ini sudah kita pikirkan baik-baik, akan kita kurangi nih jumlah pohon duriannya. Musim durian sudah habis. Kita jalan-jalan lagi. Jadi saya ajak teman-teman keliling kebun ya, kebun TN1, supaya bisa menjadi referensi teman-teman apakah berminat untuk mengikuti saya menanam TN1, ataukah para senior yang menonton video ini apakah sudah benar cara saya. Mohon dikoreksi, dikomentari supaya bisa menjadi masukan dan pembelajaran saya, karena saya masih pemula dalam bertani ya. Ini sudah 2 kali kita kastrasi, bonggolnya besar ya. Itu sudah muncul bunga dompetnya, ini hijau ya. Oke, ini pondok
kebun kita nih. Sederhana, sangat sederhana. Kita jalan lagi ke sana itu. Nah, di sini lokasinya cukup bersih karena kemarin kita menanam sayuran. Ini kita tanam timun kemarin ini, tapi timunnya tidak berhasil nampaknya, tidak hidup dengan bagus. Nah, padahal ini sebenarnya sudah masuk masa panen, tapi ya gagal seperti ini. Nah, beberapa batang yang hidup dan itu pun kerdil, jadi tidak kita harapkan lagi hasil dari timun itu. Sekarang kita melihat kondisi sawit yang berada di tanah yang cukup bersih. Pertumbuhannya memang terlihat beda, bonggolnya besar ya. Kalau seperti ini cukup mengembirakan. Diameternya itu tadi hampir 1,5 meter sekeliling pokoknya ya. Tuh, kita pantau lah sedikit lagi sebelum kita pindah ke lokasi sebelahnya. Ini bonggolnya besar, dan yang ini ini adalah kacang buncis juga, tapi tidak serentak kita tanam dengan yang pertama, dan yang mungkin yang satu lagi yang pertama itu habis buahnya, yang ini baru mulai menghasilkan. Ini baru mulai muncul bunga. Ini pokok sawit. Wow, banyak itu bunga dompet atau calon buah sekeliling ini. Ini kalau nanti berbuah ini seperti inilah gambarannya, buahnya mutar alias tidak putus-putus, bisa sampai 3 tingkat nih, mudah-mudahan ya. Dan ini bersebelahan dengan kebun tetangga, ini kebun kopi ya, kebun kopi yang baru mulai dirawat. Ini bunga pucuk merah atau jiluang sebagai pembatas tanah. Tuh, lurus ke sana atas di kebun tetangga, dan ini pembatas tanah. Nah, itu kondisinya. Memang sebagai pejuang masa TBM atau tanaman belum menghasilkan, kita memang harus banyak sabar. Karena belum mempunyai hasil ya, belum ada hasilnya, tapi kita merawat terus, keluar biaya terus. Itulah yang membuat kita nggak berat sebenarnya mengurus kebun itu. Kalau mau cepat hasilnya itu tanam kacang buncis tadi itu atau timun, tapi ya tidak banyak. Tapi kalau tanaman sawit memang kita harus bersabar selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun kita akan menikmatinya sampai 30 tahun kemudian. Jadi bisa sampai generasi selanjutnya ya. Nah, ini saya perlihatkan dalam satu lahan ini ada yang seperti ini, bibit apkir dengan usia 22 bulan tapi kerdil. Ini tidak layak, ini harus kita tumbangkan ini ya. Tapi biarlah dulu, biarlah nanti sebagai contoh saja. Mau lihat bibit apkir, nah ini bagaimana pertumbuhannya sebelum kita mempunyai bibit yang baru.
Nah, kembali lihat yang hijau-hijau ini, semakin semangat ini. Dan semoga YouTube kita tercinta Alfamart TV juga bisa menghasilkan hijau-hijau ya, atau dolar. Nah, mohon bantuannya teman-teman supaya kita bisa terus berkomunikasi melalui channel YouTube Alfamart TV dengan cara terus menonton video terbaru saya. Yang lama juga boleh dicek, dan juga di like, di komen, di subscribe supaya saya terus semangat ya. Dan semakin berkembang channel ini, maka akan semakin bagus bagi kita semua sebagai edukasi atau pembelajaran dalam bertani sawit ya, dari awal pembukaan lahan, awal menanam, dan juga sampai panen nanti akan saya terus update ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kita. Ini sudah sampai di dekat motor kebun saya ini. Waktunya untuk pamit. Sampai jumpa lagi. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, supaya kita terus semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.